Ya, bicara soal gaya hidup mewah, ini gaya hidup mewah dua tersangka kasus dugaan investasi bodong ini menjadi pembicaraan ya di dunia maya. Sikap pamer tersebut sering disebut flexing. Dan menurut Cambridge Dictionary, flexing adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau diraih tetapi dengan cara yang dianggap orang tidak menyenangkan. Nah, mengapa flexing sering dilakukan oleh seseorang? Apa tujuannya jika ditinjau dari sudut pandang bisnis? Untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Yuswo Hadi, pemerhati marketing. Halo, selamat malam Pak Yuswo. Halo Mbak Dia, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Minggu ini setidaknya 2 pekan terakhir kita bicara soal flexing. Memang flexing dari tahun lalu sudah ada ya, sudah dibicarakan begitu. Tapi ini semakin ramai lagi ketika ada dua pebisnis begitu yang ditangkap polisi ternyata juga diduga melakukan flexing. Pak Yuswo, sebenarnya flexing ini apakah sudah terjadi sejak lama atau sebenarnya baru-baru ini? Ya, sebenarnya praktek marketing atau personal branding atau personal selling dengan gaya model flexing ini sebenarnya sudah lama ya dilakukan ya. Jadi sejak dulu banyak investasi yang bermotif ponzi itu dilakukan sejak lama sebenarnya, sejak tahun 90-an, 80-an bahkan ya. Jadi intinya adalah kalau di marketing itu namanya role modeling ya. Role modeling itu artinya dia menempatkan diri sebagai orang yang sukses gitu ya, dan dengan melakukan investasi bodong ini dia sukses ya, dan punya kekayaan luar biasa, punya pendapatan luar biasa yang kemudian itu ditampilkan kepada calon customer, dan kemudian si calon ini pendekatan role modeling ini sangat ampuh di dalam selling ya, di dalam branding itu untuk mempengaruhi si calon customer ini, karena si calon customer kan pengen role modeling ya, jadi pengen seperti si role model ini ya. Bayangkan ketika dia gaya hidupnya mewah ya, bisa beli ini beli itu ya, asetnya di mana-mana, maka kita pengen gitu. Itulah yang dimanfaatkan oleh para sosok yang melakukan praktik flexing ini, Mbak. Tadi Pak Yuswo menyebut bahwa praktek flexing ini sudah dilakukan di tahun 80-an, 90-an, sudah banyak dilakukan oleh para orang-orang yang melakukan bisnis dengan skema ponzi dengan niat untuk menarik menarik konsumen begitu. Tapi kalau di tahun 2022 ini, setidaknya di 5 tahun terakhir, apakah Anda melihat sosial media ini bisa memperluas apa yang menjadi tujuan mereka begitu, menjadi semakin terkenal gitu? Betul, bedanya di situ ya. Bedanya kalau dulu kan menggunakan media konvensional, artinya engagement-nya atau exposure-nya tidak bisa sedramatis atau seluas seperti sosial media ya. Kalau sosial media itu keunggulannya pertama dia bisa sangat masif ya, tetapi di sisi lain dia juga bisa sangat personal gitu. Jadi sehingga kemudian dampaknya, impact-nya itu berlipat-lipat kali lebih powerful ya, sehingga walaupun sejak dulu sudah dilakukan ya, kalau zaman dulu impact-nya atau orang-orang yang terpengaruhi itu mungkin skopnya lebih terbatas ya, dengan adanya Facebook, dengan adanya IG, Telegram dan seterusnya, maka di satu sisi masif ya, massal bisa banyak, tapi di sisi lain juga bisa personal gitu, karena media peer to peer seperti Facebook atau IG ya, atau TikTok atau YouTube itu memungkinkan itu, sehingga dampaknya walaupun dulu sudah biasa terjadi, dampaknya nggak seluas sekarang. Makanya sekarang ini heboh sekali, kerugiannya bisa sampai triliunan karena memang dampak dari sosial media ini sebagai saluran komunikasi itu sangat luar biasa. Saya nyebutnya peer to peer atau horizontal marketing ya, dari teman ke teman, dari word of mouth itu kuat sekali, sehingga ketika seorang sosok role model ini dia sukses mengkomunikasikan produknya dan betul-betul menjadi role model, maka itu nyebarnya cepat sekali, Mbak. Nyebarnya cepat sekali, dan orang yang terpengaruh itu sangat dalam dan sangat luas gitu ya. Makanya kemudian pengaruhnya luar biasa. Bicara soal pengaruh yang luar biasa, kalau dilihat lebih sempit lagi di pasar Indonesia, Anda melihat bagaimana psikologis masyarakat Indonesia ini menerima fenomena flexing ini, karena korban dari kedua tersangka ini juga jumlahnya tidak sedikit. Sebenarnya kalau kita sudah melihat kasusnya terbuka seperti ini ya, semua orang jadi
nek gitu ya, jadi nggak suka gitu ya, apalagi sosok-sosok yang sudah ketahuan bersalah gitu ya. Semua orang itu menyalahkan dia dan pengen balas dendam gitu ya, agar ditahan dan diproses hukum secara berlebihan gitu. Tetapi ketika ini belum terbuka secara umum ya, ketika mereka masih dianggap juga kita nggak tahu bahwa itu adalah ilegal ya, maka orang pengaruhnya itu tetap pengaruhnya tetap akan luar biasa, dan saya yakin ini akan terulang dan terulang lagi karena orang Indonesia kan banyak yang punya mimpi-mimpi besar ya, yang pengennya mimpi itu bisa diraih secara cepat, secara gampang. Itu mimpinya banyak orang Indonesia seperti itu. Psikologi kayak gitu tuh yang ketika ada role modelnya, ada sosoknya, dan kemudian ada media yang memungkinkan komunikasi itu berjalan secara masif dan personal tadi, maka kemungkinan ini akan berulang lagi, akan sangat-sangat besar kemungkinannya, Mbak. Jadi karena bawah sadar konsumen kita itu seperti itu, pengennya itu serba instan, sukses tapi instan ya, tanpa kerja keras. Itu sejak lama memang menjadi psikologi yang ada di dalam masyarakat kita, sehingga dengan adanya sosok yang role model tadi itu yang nggak benar dan kemudian diperkuat dengan sosial media, itu yang tadi saya katakan dari dulu sudah terjadi tapi sekarang impact-nya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Berarti sasaran empuk dong Pak orang Indonesia, kalau orang Indonesia punya mimpi mau yang instan, mau yang cepat gitu ya? Iya. Jadi makanya walaupun ini kita belajar banyak dari kasus ini, tetapi saya kok yakin ya, karena pengalaman dari yang dulu-dulu begitu ya, pada waktu terjadi kasus kita sadar gitu ya, tetapi begitu sudah agak lupa, media sudah tidak memberitakan, maka sekali lagi ada kasus lagi, ada kasus lagi, ada kasus lagi gitu ya, karena orang kita gampang terbujuk oleh sesuatu yang sifatnya tadi itu bisa dapat duit banyak atau sukses gitu ya dalam waktu yang singkat dan mudah gitu. Pak Yuswo, terakhir, ini mungkin para penonton juga supaya selalu teringat, akal sehatnya selalu standby begitu, karena kan tadi Anda bilang bahwa orang-orang kita memang suka dengan bisnis yang mudah, melihat contoh yang begitu, wah suksesnya cepat dan segala macam. Boleh dikasih gambaran bisnis apa yang oke, artinya promosi seperti apa yang masuk akal atau realistis dibandingkan setiap dengan bisnis yang flexing ada gitu? Kelayakannya, ada analisisnya ya. Jadi teman-teman yang mengetahui bisnis ya mungkin kalau nggak ngerti mesti harus ada mentor, ada orang yang bisa ditanya. Satu bisnis itu kira-kira prospeknya seperti apa, itu ada hitungannya, dan itu indikator-indikator keuangannya ya, ROI, kapan balik modal, break even segala macam, itu sebenarnya ada ininya ya, ada polanya ya, ada standarnya, sehingga kalau ada sesuatu yang nggak wajar ya, itu sebenarnya gampang diketahui gitu ya. Cuman memang literasi investasi sama literasi mengenai satu bisnis itu layak atau enggak, itu memang dalam banyak masyarakat kita masih kurang gitu ya. Makanya saya sih berharap bahwa peristiwa ini berulang nggak apa-apa, tapi itu membuat kita menjadi lebih literate gitu ya, lebih tahu, lebih sadar, dan makin ke hari mestinya akan semakin berkurang gitu ya. Semakin juga tingkat pendidikan masyarakat kita yang semakin meningkat ya. Makanya ini penting pemberitaan ya, literasi gitu ya, agar semakin banyak kasus yang terungkap, modus-modusnya juga semakin banyak teridentifikasi, sehingga kita sudah ngerti, oh begitu ada ciri kayak gini ya ini berarti bodong ini ya, ada kayak gini berarti ini nggak benar gitu. Itu masyarakat akan menjadi semakin sadar gitu Mbak. Ya. Baik, ini literasi bisnis dan juga literasi investasi harus dipahami betul oleh masyarakat Indonesia, jangan sampai termakan flexing ternyata investasi bodong. Terima kasih Pak Yuswo Hadi, pemerhati marketing, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih.